Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Online Teacher TV. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran. Setelah sebelumnya dengan metode substitusi, sekarang kita tentang pemfaktoran. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Bambang Wijonarko. Penggunaan faktor. Pengerjaan limit pemfaktoran dapat dilakukan jika pada pengerjaan limit dengan substitusi menghasilkan bentuk 0 per 0. Karena 0 dibagi 0 itu menghasilkan nilai tak tentu. Ya, karena 0 dikali berapapun maka hasilnya 0, sehingga karena berapapun ini maka dianggap tak tentu. Baik, sekarang masuk ke contoh soal. Ini ada soal ujian nasional matematika tahun 2018-2019. Ada soal nilai dari limit x kurang 4 dibagi x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 untuk x mendekati 4 adalah. Jadi, untuk mengerjakan ini, pertama kali kita selalu gunakan metode substitusi. Jadi, gantilah setiap x itu ganti dengan 4. Maka menghasilkan 4 dikurang 4 dibagi 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 8. Sehingga sama dengan 4 dikurangi 4 adalah 0 dibagi 4 pangkat 2 adalah 16. 2 kali 4 adalah 8. 16 dikurangi 8 adalah 8. Dikurangi 8 adalah 0. Maka menghasilkan 0 per 0. Jika menghasilkan 0 per 0, maka kita menggunakan limit dengan cara pemfaktoran. Nah, materi faktor ini adalah materi yang sering sekali dipelajari dalam matematika dan sangat penting. Untuk mengingatkan, rumus faktor itu adalah apabila ada x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka nilai faktornya adalah x ditambah p, x ditambah q. Di mana untuk mencari b sama dengan p tambah q, dan untuk mencari C sama saja dengan P kali Q. Nah, ini rumus pemfaktoran. Materi ini pernah dipelajari oleh kalian dari materi SMP sampai dengan SMK kelas 10. Sekarang ada soal seperti berikut, ya, yaitu saya tuliskan kembali di sini limit x kurang 4 dibagi x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 untuk x mendekati 4. Nah, tadi kan menghasilkan 0 per 0, ya. Artinya kita harus menggunakan dengan metode pemfaktoran. Mana yang difaktorkan? Kita lihat yang atas itu hanya berpangkat 1, x kurang 4. Yang bawah berpangkat 2. Sehingga yang kita faktorkan itu adalah yang bawah. Lihat yang bawah itu adalah, saya tulis di sini ya. Ini berarti limit difaktorkan nih. Yang bawah kan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, ini kita faktorkan coba. Saya tuliskan kembali di sini. X kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kita sama dengan 0 dulu ya. Nah, ini kita tuliskan nih. B, berarti kan B-nya itu sama aja dengan negatif 2 ya. B-nya negatif 2. Kemudian C-nya sama dengan negatif 8. Berarti P tambah Q itu harus sama dengan negatif 2. Dan P kali Q itu harus sama dengan negatif 8. Jadi kalian mencari dua bilangan yang dikalikan negatif 8 dijumlahkan dengan negatif 2. Sekarang berapa kali berapa nih yang hasilnya negatif 8?
bisa menjadi 1 kali negatif 8. Bisa negatif 1 dikali 8. Bisa juga 2 dikali negatif 4. Bisa juga negatif 2 dikalikan dengan 4. Ini kalau dikalikan semuanya itu menghasilkan negatif 8. Nah, tapi mana yang jumlahnya negatif 2? Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 8, ini hasilnya adalah negatif 7. Negatif 1 ditambah 8, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7. 2 ditambah negatif 4, maka hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 4, ini hasilnya adalah 2. Nah, lihat di sini yang diinginkan adalah 2. Mana yang sama 2? Ini ya yang sama 2. Sehingga faktor dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, yaitu yang ini. Yang 2 dengan negatif X. Maka kita tuliskan di sini, ya, kita tuliskan di sini. Yang atas tidak perlu difaktorkan, tulis lagi X kurang 4 dibagi ini X kuadrat kurang 2X kurang 8. Tadi kan ini faktornya 2 dengan negatif 4. Nah, penulisannya mana? Ini ya, X tambah P dengan X tambah Q. Tulis di sini. X tambah P. Kita anggap aja P-nya adalah 2. 2-nya bernilai positif, berarti X plus 2. Dalam kurung X di sini negatif 4. Tulis di sini negatif 4. Nah, sehingga sama saja dengan limit. Ada yang sama ya, yaitu negatif 4. Karena sama, kita coret. Coret, coret. Maka menghasilkan, karena ini sudah dicoret bukan berarti ini 0. Ingat, X kurang 4 dibagi X kurang 4, karena angkanya sama, itu jawabannya pasti 1. Maka tulislah 1 di sini. 1 per, ini tidak dicoret, tulis lagi X tambah 2. Ya, ini lupa tadi belum ditulis X mendekati 4, maka ini juga ditulis X mendekati 4. Nah, kalau sudah seperti ini, oleh kalian tinggal disubstitusi saja. Berarti sama saja dengan limit 1 per, ganti X-nya dengan 4. Berarti 4 ditambah 2 untuk X mendekati 4. Berarti sama saja dengan limit, gitu ya. Ini berapa nih? 1 per 6 ya. Berarti 1 per 6. Ini X mendekati 4. Ini, atau tulis aja 1 per 6. Oke, ini hasil dari limit untuk X dikurangi 4 dibagi X kuadrat kurang 2X kurang 8 untuk X mendekati 4. Oke ya, itu kita mengerjakan soal ini dengan cara pemfaktoran. Nah, tapi ada juga loh cara tanpa harus difaktorkan seperti ini, ribet menggunakan ini, ada caranya. Nah, caranya akan kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan dengan cara yang kedua tanpa harus ribet pemfaktorannya. Walaupun sama-sama difaktorkan, tapi pemfaktoran ini pada limit itu lebih mudah. Nah, yang pertama tulis lagi soalnya. Limit X kurang 4 dibagi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 untuk X mendekati 4. Ingat, pada cara pertama bahwa dalam limit itu ada yang dicoret. Maka ini pun akan menjadi patokan ada yang dicoret. Nah, untuk mengerjakan ini, karena ada yang dicoret, kita lihat. Yang atas hanya pangkat 1 X-nya. Ini ya, paling besar kan pangkat 1, X kurang 4. Ini pangkat 1. Yang bawah, X kuadrat kurang 2X kurang 8. Pangkatnya adalah pangkat 2. Otomatis yang akan difaktorkan itu pasti yang bawah. Nah, caranya kalau udah seperti ini, tulis lagi ini limit. Ingat, karena akan ada yang dicoret dan yang atas ininya pangkat 1, otomatis ini akan ditulis lagi. Nah, karena ini kan tidak difaktorkan, jadi tulis lagi oleh kalian X kurang 4. Gitu ya, ditulis lagi. Yang bawah, nah ini kan difaktorkan. Nah, ini kita tidak perlu memfaktorkan seperti tadi caranya. Caranya adalah karena akan ada yang dicoret, pasti sama dong antara atas dan bawah, maka ini tulis juga ke bawah nih. X kurang 4-nya, tulis di sini X kurang 4.
Nah, sama-sama ditulis. Nah, tinggal kita cari yang di sini kan. Bagaimana caranya? Caranya oleh kalian itu tinggal dibagi. Ini nih, X kuadrat dibagi dengan X. Berapa X kuadrat dibagi X? X kuadrat dibagi X. Ingat, X kuadrat itu sama aja dengan X kali X. Dibagi dengan X, berarti coret. Tinggal berapa? X. Maka tulis X-nya di sini. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang ini. Nah, yang belakang. Belakang dengan cara ini nih. Ini 8. Nah, dengan belakang juga. Yang tengah ini nggak usah dianggap. Jadi depan dengan depan, belakang dengan belakang. Belakangnya berapa ini? Negatif 8. Negatif 8. Dibagi berapa? Negatif 4. Negatif 8 dibagi negatif 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2. 2 ini ditulis di sini. Ingat 2 apa nilainya? Positif. Tulis di sini. Positif 2. Nah, sekarang kan udah jelas nih ada yang sama ya. Yang samanya ini kita coret. Dicoret. Ingat tadi ya, ini tulis di sini X mendekati 4. Berarti ini sama dengan dituliskan berarti limit ya, limit ini tadi dicoret karena sama berarti hasilnya adalah 1. Kalau di atas ditulis 1, tapi kalau di bawah nanti tidak perlu ditulis pun nggak apa-apa, karena angka berapapun dibagi 1 maka menghasilkan itu sendiri ya. Artinya 5 dibagi 1 adalah 5. Dibagi yang tidak dicoret tulis X tambah 2. Untuk X mendekati 4. Berarti sama dengan limit 1 per. Sekarang ganti X-nya dengan 4. 4 tambah 2. Untuk X mendekati 4. Berarti sama saja dengan limit ya. Berapa ini? 1 per 6. Untuk X mendekati 4 sama saja dengan 1 per 6. Oke ya, sama kan cara pertama dengan cara yang kedua. Silakan oleh kalian, mudahnya yang mana gunakanlah. Kalau kalian merasa mudah dengan cara yang pertama, gunakan cara yang pertama. Jika mudah dengan cara yang kedua, gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini memang hanya bisa digunakan apabila dia hanya berpangkat 2. Kalau pangkat 3 tidak bisa. Sebenarnya masih ada cara yang ketiga, dan cara itu juga lebih mudah, yaitu dengan cara teorema L'Hopital. Dengan cara turunan. Hanya karena kita belum belajar turunan, jadi cara ketiga tidak bisa kita gunakan terlebih dahulu sebelum mempelajari materi turunan. Oke ya, ini contoh soal yang pertama. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Ada soal seperti ini. Soal ujian nasional matematika tahun 2017-2018. Jadi dalam ujian nasional dulu nih, banyak sekali soal tentang limit. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Kita akan menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Nah, caranya otomatis kalau kita melihat ini yang akan difaktorkan adalah yang atas, yang bawah tidak perlu difaktorkan ya, tapi perlu disederhanakan. Kenapa? Karena ini ada 3, ini ada 12, ini bisa diperkecil. Ini saya perkecil dulu nih, menjadi limit 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 dibagi ini x mendekati 4. Oke ya. Ini perkecil sama-sama dibagi 3, maka 3-nya saya keluarkan. 3 dalam kurung x dikurangi berapa? 12 dibagi 3, 4. Nah, ini saya perkecil seperti ini. Ingat, untuk mengerjakan limit pertama kali harus diapakan? Disubstitusi. Kita substitusikan. Ganti setiap x dengan 4. Berarti 2 dalam kurung 4 pangkat 2 dikurangi 7 dikalikan dengan 4 dikurangi 4 dibagi 3 dalam kurung 4 dikurangi 4. Berarti sama dengan 4 pangkat 2, 16 kalikan 2, 32. Dikurangi 7 kali 4, 28 dikurangi 4 dibagi 3 dalam kurung 4 kurangi 4, 0. Ini sama dengan 32 dikurangi 28 adalah 4 dikurangi 4,
0. Per 3 kali 0, 0. Maka ternyata pada soal ini yaitu menghasilkan 0 per 0. Berarti bentuk tak tentu. Sehingga kita harus gunakan cara yang lain. Kita akan gunakan cara yang kedua ya, supaya tidak pemfaktorannya tidak sulit. Nah, caranya adalah saya tulis lagi di sini soalnya. Limit 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 dibagi 3 dalam kurung x kurang 4. Di sini untuk x mendekati 4. Berarti sama dengan limit. Nah, lihat. Kita lihat yang difaktorkan itu kan yang atas. Ya, yang bawah tidak perlu difaktorkan. Dan ingat, limit itu pasti akan ada yang dicoret. Berarti ini nanti yang akan dicoret nih. Yang dicoret pasti ini nih, x kurang 4 pasti dicoret. Berarti saya tuliskan lagi nih. Nah, saya tulis di sini yang bawah tidak perlu dirubah karena yang bawah tidak difaktorkan. Yang atas yang difaktorkan. Saya tulis di sini x kurang 4. Tinggal kita cari yang sebelah sininya. Caranya ingat, oleh kalian tinggal dibagi ya. Ini bagi oleh kalian. Nah, 2x kuadrat dibagi x. 2x kuadrat dibagi x. Berarti hasilnya adalah x kuadrat bagi x, x. 2 dibagi 1, 2. Berarti 2x. Tulis di sini 2x. Nah, selanjutnya. Ini negatif 4 dibagi dengan negatif 4. Negatif 4 dibagi dengan negatif 4, 1. Positif 1. Berarti sama dengan, ada yang sama ya, coret, coret. Ini ingat, x mendekati 4. Kalau sudah seperti ini, berarti sama saja dengan limit 2x tambah 1 dibagi berapa? 3. Untuk x mendekati 4. Berarti sama saja dengan, atau saya tulis di sini sama dengan 2 kali 4. Saya tuliskan 2 kali 4 tambah 1 dibagi berapa? 3. 2 kali 4 8 ditambah 1 9. 9 dibagi 3 berapa? 3. Jadi jawabannya adalah 3. Ada ya 3, yaitu yang D. Berarti nilai dari limit dari 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 dibagi 3x kurang 12 untuk x mendekati 4 adalah 3. Oke ya, bisa dipahami untuk contoh soal ini? Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Kita akan masuk contoh soal yang ketiga atau yang terakhir. Oke, pada contoh soal yang ketiga ada soal nilai dari limit 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 dibagi 3x kuadrat ditambah x dikurang 2 untuk x mendekati 1. Ingat, pertama kali oleh kalian adalah kita substitusikan. Ganti setiap x dengan negatif 1. Berarti menjadi 2 dalam kurung negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 dikurang 1 dibagi 3 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 dikurang 2. Berarti menghasilkan negatif 1 pangkat 2. 1 kalikan 2, 2. Negatif dengan positif ini jadi negatif 1 kurang 1 per negatif 1 pangkat 2. 1 kali 3, 3. Negatif 1 kali negatif 2 ya, maaf, ini plus dengan nim ya, dengan negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 1 dikurang 2. Maka hasilnya 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0. Per 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 2, 0. Oke, sehingga ini menjadi bentuk tak tentu. Nah, karena tak tentu kita akan gunakan dengan cara faktor. Nah, pada cara di sini ternyata yang atas berpangkat 2. Yang bawah juga berpangkat 2, artinya dua-duanya difaktorkan. Nah, kalau tadi kan kita ngelihat ya pada contoh soal yang nomor 2 itu yang salah satunya tidak difaktorkan. Artinya bisa langsung kita tulis, tapi kalau ini dua-duanya difaktorkan.
Bagaimana? Nah, untuk mengerjakan ini ada triknya juga. Jadi caranya saya tulis lagi soalnya, yaitu adalah limit 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 dibagi 3x kuadrat ditambah x dikurangi 2 untuk x mendekati negatif 1. Nah, yang untuk mengerjakan ini yang menjadi patokan itu adalah yang ini. Nah, ini akan menjadi patokannya. X mendekati 1. Ya, untuk X mendekati 1. Ini saya anggap dulu nih yang tanda panah ini saya tuliskan aja dulu sebagai X sama dengan negatif 1. Saya ganti dulu. Kemudian ini triknya, berarti ini sama saja dengan X negatif 1 gitu ya. Negatif 1 ini lawan dari negatif 1. Berarti apa? Positif 1. Jadi kalau ini negatif jadi positif. Kalau ininya positif jadi negatif. Selalu berkebalikan. Nah, kalau ini sudah didapat, maka ini akan menjadi patokan dalam pemfaktoran. Artinya, X tambah 1 ini akan ditulis di penyebut dan pembilang ya. Pembilang dan penyebut akan dituliskan di situ. Karena pasti akan ada di situ. Ya. Nah, ini berarti sama dengan saya tuliskan, berarti sama saja dengan limit. Nah, ini X tambah 1 ini tuliskan di sini. X tambah 1. Oke, atas tambah 1. Yang bawah juga sama. X tambah 1. Karena dua-duanya difaktorkan, otomatis dua-duanya ada. Ini X mendekati negatif 1. Dengan cara yang sama, kita bagi. 2X kuadrat dibagi X. Berapa 2X kuadrat dibagi X? Berarti jawabannya adalah 2X. Negatif 1 dibagi dengan 1. Negatif 1 dibagi 1 adalah negatif 1. Nah, kemudian yang bawahnya. Yang bawahnya yaitu 3x kuadrat dibagi dengan x. Maka hasilnya adalah 3x. Negatif 2 dibagi 1. Hasilnya adalah negatif 2. Yang menjadi penasaran ya, atau yang menjadi pertanyaan, bener gak sih x tambah 1 dikalikan 2x kurang 1 menghasilkan x tambah 2? Oke ya, saya buktikan aja dulu di sini sebagai pembuktian. Nah, bukti. Oke ya, saya buktikan. Bukti yaitu adalah x tambah 1 akan dikalikan dengan 2x kurang 1. Kita buktikan. X kali 2x hasilnya berapa? X kuadrat. X kalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif x. 1 kali 2x hasilnya adalah plus 2x. 1 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 1. Berarti ini x kuadrat. Negatif x ditambah 2x. Negatif 1 ditambah 2. 1 ya. 1 kali x. 1x. Ya, tapi ingat kalau depannya 1 pada variabel tidak perlu dituliskan angkanya. Berarti tinggal dituliskan x dikurangi 1. Maaf ini. Oh ini ya, ada yang salah nih. X dikali 2x harusnya bukan x kuadrat ya, tapi 2x kuadrat. Nah ini juga 2x kuadrat. Lihat, 2x kuadrat tambah x kurang 1 sama tidak dengan ini? Sama ya? Berarti benar nih caranya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini sama saja dengan limit. Ada yang sama ya? Coret, coret. Menghasilkan 2x kurang 1 per 3x kurang 2 untuk x mendekati negatif 1. Berarti sama dengan masukkan 2 kali negatif 1 dikurang 1 per 3 kali negatif 1 dikurang 2. Berarti hasilnya sama saja dengan 2 kali negatif 1. Negatif 2 dikurang 1. Per 3 dikali negatif 1. Negatif 3 dikurang 2. Berarti hasilnya negatif 2 kurang 1. Negatif 3. Per negatif 3 dikurangi negatif 2. Negatif 5. Nah hasilnya negatif 3 per 5. Ada nggak di pilihan? Oh ternyata tidak ada. Di pilihan semuanya nilainya positif. Ingat ini negatif, negatif. Negatif dengan negatif jadinya positif. Berarti hasilnya 3 per 5. Ada tidak 3 per 5? Ada ya, yaitu yang D.
Oke ya, itu untuk materi tentang limit dengan cara pemfaktoran. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.